Hello Technolovers, ketegangan antara Mesir dan Israel meningkat di tengah krisis Gaza yang terus berlangsung. Dengan perjanjian damai yang semakin rapuh, dikhawatirkan konflik ini bisa berkembang menjadi perang skala penuh. Pemicunya adalah laporan media Israel yang merinci dampak kerusakan jika negaranya menyerang Mesir. Tak tinggal diam, pihak Mesir segera merespon dengan pernyataan tegas bahwa mereka mampu merebut Tel Aviv hanya dalam sehari. Mungkinkah ini menjadi awal dari konflik yang mengarah pada pertempuran langsung? Mesir bisa rebut Tel Aviv dalam sehari? Ketegangan antara Mesir dan Israel mencapai titik tertinggi setelah muncul laporan bahwa Israel menargetkan bendungan tinggi Aswan. Bendungan ini memiliki peran vital bagi kelangsungan hidup rakyat Mesir. Dibangun pada masa kepresidenan Gamal Abdel Nasser dengan bantuan Uni Soviet. Bendungan ini berfungsi mengatur aliran sungai Nil, mencegah banjir besar, serta memasok listrik ke seluruh negeri. Menanggapi ancaman ini, anggota parlemen Mesir, Mustafa Bakri, mengeluarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa jika Israel benar-benar menyerang, maka warga Mesir akan berada di Tel Aviv keesokan harinya. Menurut Bakri, Israel meremehkan kekuatan militer Mesir, padahal pasukan Mesir mampu merebut kota metropolitan tersebut dalam waktu singkat. Dalam wawancara dengan media pemerintah Rusia, RT Arabic sebelumnya dikenal sebagai Russian Al-Yaum, Bakri menuduh Israel salah memahami kapabilitas tentara Mesir. Ia mengacu pada kesulitan yang dihadapi pasukan Israel dalam melawan milisi Gaza dan pejuang Palestina. Menurutnya, Mesir tidak akan menunggu Israel melancarkan serangan terlebih dahulu untuk bertindak. Israel targetkan bendungan tinggi Aswan. Kemarahan Mesir bukan tanpa alasan. Sebuah situs web Israel, Enzif, mengklaim bahwa Israel bisa menargetkan bendungan tinggi Aswan dengan rudal dalam serangan terhadap Mesir. Inilah yang mendorong Mustafa Bakri angkat suara. Situs analisis militer tersebut menggambarkan skenario di mana drone atau senjata canggih lainnya dapat menghancurkan bendungan, menyebabkan banjir besar yang akan menenggelamkan wilayah Aswan dan Luxor, serta berpotensi merusak pangkalan militer dan fasilitas industri di sepanjang Sungai Nil. Laporan itu bahkan menyebutkan bahwa banjir besar dapat melumpuhkan kehidupan di Kairo, kota berpenduduk lebih dari 20 juta jiwa. Lebih lanjut, laporan itu memperkirakan jumlah korban jiwa akibat bencana ini. Jika ada peringatan dini dan manajemen krisis yang baik, korban diperkirakan mencapai 1,7 juta jiwa. Namun, jika bendungan runtuh tanpa persiapan, korban bisa mencapai 10,5 juta orang akibat kelaparan, penyakit, dan kegagalan negara secara total. Berdasarkan klaim yang dihimpun oleh The New Arab, jutaan meter kubik air akan mengalir deras ke lembah Nil dalam hitungan menit. Runtuhnya bendungan juga dapat menghancurkan pangkalan militer, menenggelamkan wilayah luas, dan menewaskan ribuan orang dalam beberapa jam pertama, terutama di daerah pedesaan. Media Arab bereaksi keras. Skenario militer yang diterbitkan oleh Enzif tak hanya memicu ketegangan antara Kairo dan Tel Aviv, tetapi juga memicu kemarahan media-media Arab. Meskipun laporan tersebut bersifat teoritis, berbagai media Arab menanggapinya sebagai indikasi bahwa Israel berencana menyerang Mesir. Negara-negara Arab menilai bahwa Israel sengaja menimbulkan ancaman di tengah memburuknya situasi pendudukan mereka di Gaza. Beberapa media Mesir dan Pan-Arab bahkan merilis laporan yang menyebut media Israel telah menerbitkan skenario serangan terhadap bendungan Aswan jika perang pecah. Mereka menganggapnya sebagai eskalasi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hubungan antara Mesir dan Israel sendiri telah memburuk akibat perang di Gaza. Mesir menjadi salah satu negara yang mengutuk serangan militer Israel dan menolak bekerja sama dengan rencana Tel Aviv untuk memindahkan warga Palestina ke Sinai. Namun, pakar militer Mahmoud Kabair menepis spekulasi Enzif dalam wawancaranya dengan TV Al Arabiya yang menyebut bahwa pernyataan semacam itu tidak bertanggung jawab dan tidak perlu ditanggapi dengan serius. Potensi konflik semakin tercium. Naik turunnya hubungan antara Mesir dan Israel mencerminkan situasi yang kompleks. Kedua negara terikat oleh perjanjian damai yang membuat Mesir mengakui keberadaan Israel. Tetapi di sisi lain, Kairo tak pernah mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Belakangan, perjanjian damai yang telah berusia 45 tahun itu semakin goyah. Israel menuduh Mesir melanggar kesepakatan yang telah disepakati sejak lama. Pada 28 Januari lalu,
Duta Besar Israel untuk AS, Yael Lampert, dalam pertemuan dengan organisasi-organisasi Yahudi Amerika, menuduh Mesir melakukan pelanggaran serius. Ia bahkan menyatakan bahwa pemerintah Israel akan segera menunda peningkatan militer Mesir di Sinai. Menurut citra satelit yang dikutip oleh Jewish Press, terjadi perubahan signifikan dalam penempatan tentara Mesir di semenanjung Sinai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di Israel. Letnan Kolonel Purnawirawan Eliyahu Dekel menyebut bahwa citra satelit menunjukkan penempatan tank Abrams, tank tempur utama Mesir di wilayah yang sebelumnya tidak diperbolehkan berdasarkan perjanjian damai. Dalam beberapa tahun terakhir, Mesir juga membangun 3 lapangan udara baru di Sinai dan menggali terowongan besar yang dianggap Israel sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian damai. Pihak IDF, Israel Defense Force, menegaskan bahwa perjanjian itu hanya mengizinkan kehadiran 47 batalion Mesir di Sinai. Tetapi saat ini jumlahnya telah meningkat menjadi 180 batalion, hampir 4 kali lipat dari batas yang diizinkan. Mesir-Israel, perjanjian damai yang rapuh. Mesir dan Israel menyepakati perjanjian Camp David pada tahun 1979 yang secara resmi ditandatangani di Washington pada tahun berikutnya. Perjanjian ini menjadikan Mesir sebagai negara Arab pertama yang mengakui Israel dengan imbalan kembalinya semenanjung Sinai ke Mesir dan penarikan pasukan Israel. Namun, hubungan antara kedua negara tetap tegang. Perkembangan militer Mesir yang pesat menimbulkan kekhawatiran tentang niat jangka panjangnya. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian damai antara mereka tidak cukup kuat untuk mencegah ketegangan dan kerentanan dalam hubungan bilateral. Mesir terus memperkuat militernya dengan persenjataan canggih, termasuk tank dan jet tempur. Jerusalem Post mencatat bahwa peningkatan kekuatan militer Mesir tampaknya lebih diarahkan untuk menghadapi tentara konvensional, bukan sekedar melawan kelompok teroris seperti ISIS di Sinai. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Mesir masih menganggap Israel sebagai musuh jangka panjang? Seiring dengan meningkatnya ketegangan, apakah mungkin konfrontasi langsung antara Mesir dan Israel akan segera terjadi?